Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Santoso Wahyu Utomo, SEMM, selaku dosen Politeknik Keuangan Negara STAN. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati, Kakak Ayu Aulia Rahma, selaku mahasiswi Diploma 3 Pajak Alih Program Politeknik Keuangan Negara STAN, selaku narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Kakak. Selamat pagi. Yang kami hormati, Kakak Ani Koiriah Sinaga, selaku mahasiswi Diploma 3 Pajak Alih Program Politeknik Keuangan Negara STAN, selaku narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Kakak. Selamat pagi. Yang kami hormati, Kakak Winda Permata Sari Bancin, selaku moderator kita hari ini. Selamat pagi, Kakak. Selamat pagi, Kak Dian. Serta hadirin yang kami banggakan, yang telah bergabung melalui Zoom meeting ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar Pelaporan Pajak dengan e-Filing. Saya, Nyoman Dian Kristanti Widasari, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya lah kita dapat hadir dalam acara webinar Pelaporan Pajak dengan e-Filing. Sebagai informasi, webinar ini bertujuan untuk mensosialisasikan e-Filing kepada masyarakat luas sebagai sarana pelaporan pajak secara elektronik. Mengawali acara webinar ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar, dan kita dapat menyerap ilmu yang kita dapat hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Berikut saya sampaikan susunan pada hari ini. Acara pertama adalah doa bersama. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita. Dan acara akan diakhiri dengan penutupan. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dapat mengikuti dengan hikmat.
Baik, hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Kakak Winda selaku moderator kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Beliau adalah mahasiswi Diploma 3 Pajak, ahli program Politeknik Keuangan Negara STAN. Beliau juga pernah bekerja dari tahun 2015 hingga tahun 2018 di KPP Pratama Lubuk Pakam, serta dari tahun 2018 hingga tahun 2019 pada Kanwil DJP Sumatera Utara. Baik, langsung saja kita sambut Kakak Winda. Terima kasih banyak Kak Dian untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi bagi kita semua peserta webinar hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa nih bahwa kita telah memasuki tahun 2021. Artinya, ada kewajiban perpajakan yang akan jatuh tempo sebentar lagi. Kira-kira peserta webinar hari ini tahu nggak ya kewajiban perpajakan apa yang sebentar lagi akan jatuh tempo? Benar sekali, meskipun Kak Winda nggak bisa dengar, tapi Kak Winda bisa dengar suara hati teman-teman semuanya. Kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi yang akan jatuh tempo sebelum 31 Maret 2021. Nah, beberapa dari kita mungkin mengetahui ya bahwa sejak 2015 Direktorat Jenderal Pajak memiliki sistem pelaporan SPT secara online yang disebut dengan e-filing. Benar banget. Meski terbilang mudah nih e-filing ini, mungkin masih banyak yang kurang mengerti panduan pelaporan pajak lewat e-filing. Mungkin karena pengisiannya yang cuma sekali setahun ya, jadi rada-rada lupa. Tapi jangan khawatir nih teman-teman, karena hari ini kita akan membahas secara tuntas terkait pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi secara e-filing. Dan hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita Kak Yaya dan Kak Ayu sebagai narasumber kita. Kak Winda mau sapa dulu nih narasumber kita. Yang pertama, Kak Ani Hoiria Sinaga. Halo Kak Yaya, biasanya nih Kak Ani dipanggil Kak Ayu ya, Kak Yaya ya, maaf. Halo Kak Yaya, selamat pagi. Halo Kak Winda, selamat pagi. Sehat ya Kakak? Alhamdulillah sehat. Kak Winda sehat? Sehat Kak, puji Tuhan. Nah, saat ini teman-teman Kak Yaya sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswi Diploma 3 Pajak Alih Program di Politeknik Keuangan Negara STAN. Di mana sebelumnya Kak Yaya sedang pernah bekerja nih di KPP Pratama Jambi Tranaipura pada tahun 2019. Nah, narasumber kita yang kedua ada Kak Ayu Aulia Rahma yang biasanya dipanggil Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat pagi Kak. Halo Kak Winda, selamat pagi. Sehat ya Kakak? Alhamdulillah sehat. Ya, saat ini sama seperti Kak Yaya, Kak Ayu sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswi Diploma 3 Pajak Alih Program di Politeknik Keuangan Negara STAN. Sebelumnya, Kak Ayu pernah bekerja di KPP Pratama Singosari pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita. Bagi teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget. Silahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat ya teman-teman. Atau nanti kalau misalnya mau bertanya, di akhir webinar ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Teman-teman boleh raise your hand, ada stiker di Zoom atau langsung buka mic-nya, nggak apa-apa, boleh. Dan untuk penanya yang beruntung, akan ada door prize di akhir webinar ini loh. Jadi boleh disiapkan pertanyaannya. Baik, materi yang pertama terkait dengan kewajiban perpajakan yang akan disampaikan langsung oleh Kak Yaya. Kepada Kak Yaya, kami persilakan Kakak. Baik, terima kasih Kak Winda atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang hadirin peserta webinar pada siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti webinar ya.
Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Winda, pada webinar ini akan dibahas secara tuntas terkait tata cara pelaporan via e-filing. Nanti tersedia tutorialnya juga. Namun sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit terkait kewajiban perpajakan secara umum, mulai dari daftar hingga melaporkan pajaknya. Nah, mungkin kita soalnya masih bingung gitu ya Kak, kadang apa sih kewajiban perpajakan itu? Siapa saja ya yang harus menunaikan kewajiban perpajakan? Apakah ada kriteria tertentu? Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan itu salah satunya adalah pembayar pajak dan disebut sebagai wajib pajak. Nah, untuk kriteria yang harus dipenuhi atau lebih tepatnya mungkin persyaratan, itu adalah persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Apa ya syarat subjektif dan objektif? Untuk syarat subjektif itu, sesuai dengan Undang-Undang KUP tadi, dimulai pada saat orang pribadi lahir, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan akan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, apabila dilihat dari penjelasan tadi, maka kemungkinan besar kita semua yang hadir di sini sudah memenuhi syarat subjektif ya kakak-kakak, karena kita lahir dan berada di Indonesia. Namun ada satu syarat lagi yang perlu diperhatikan, yaitu syarat objektif. Nah, untuk pajak penghasilan sendiri, ini syarat objektifnya apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Ada juga yang atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Tetapi karena kita fokusnya di pajak penghasilan orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan, jadi kita mungkin bisa meng-highlight bagian apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, apabila tadi dua syarat ini telah dipenuhi, maka pada saat itulah kita sudah harus melaksanakan kewajiban perpajakan dimulai dari kewajiban mendaftar. Untuk proses mendaftarkan diri ini dilakukan untuk nantinya mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang akan digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, pendaftaran dapat dilakukan seperti yang dilihat di layar ya Kak, itu bisa mendatangi kantor pajak secara langsung atau bisa juga melalui e-registration secara online, atau satu lagi itu bisa mengirimkan berkas syarat-syaratnya melalui pos ke alamat KPP yang bersangkutan. Nah, namun untuk karena kondisi pandemi saat ini, jadi pelayanan tatap muka untuk pendaftaran NPWP ini sedang ditiadakan, jadi hanya diterima melalui e-registration atau juga bisa melalui pos yang tadi berkasnya dikirim. Untuk di e-registration itu datanya nanti sudah terintegrasi dengan data Disduk Capil, jadi kakak tinggal menginput NIK dan data-data yang diperlukan di sana. Seperti itu. Setelah mendaftar dan memperoleh NPWP, selanjutnya kita masuk ke kewajiban kedua, yaitu menghitung pajak terutangnya. Untuk perhitungan pajak terutang ini, karena Indonesia menganut sistem self-assessment ya Kak, jadi untuk self-assessment ini wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Berbeda dengan dulu itu pernah diterapkan official assessment, di mana pajak terutang ditentukan oleh petugas pajak. Jadi di sistem self-assessment ini, jumlah pajak yang dihitung oleh wajib pajak serta pembayaran dan pelaporan itu dianggap benar sampai dengan adanya ditemukan temuan lain atau bukti lain yang mengatakan hal sebaliknya melalui pemeriksaan atau penelitian oleh petugas pajak. Nah, untuk menghitung pajak secara sederhana digambarkan sebagai berikut, Kak. Nah, seperti yang dapat dilihat di layar, itu penghasilan bersih dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, kemudian akan dihasilkan penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan pajaknya, yang kemudian akan dikali dengan tarif pajak. Nah, untuk tarif pajak penghasilan orang pribadi yang di Indonesia itu progresif ya Kak, dari 5% sampai dengan 30%. Nanti ada range penghasilannya juga.
Baru setelah dikali akan diperoleh pajak terutang. Nah, tapi ini nanti juga akan ditampilkan di tutorial Kak, terkait tata cara menghitungnya, sedikit ditampilkan di tutorial. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang PTKP. Apa sih itu PTKP? Mungkin masih ada yang sedikit bingung ya tentang PTKP. Jadi PTKP itu merupakan jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Jadi apabila penghasilan kita tidak melebihi PTKP, maka kita tidak dikenakan PPh 21 seperti itu. Misalnya nih, kita statusnya belum menikah, kemudian tidak ada tanggungan, itu nanti disebut PTKP-nya TK 0. Nah, dan besarannya untuk saat ini yang TK 0 itu 54 juta rupiah per tahun. Nah, apabila penghasilan kita untuk 1 tahun tidak melebihi 54 juta, maka otomatis belum ada pajak yang terutang pada tahun tersebut. Namun apabila penghasilannya lebih tinggi dari 54 juta 1 tahun, barulah ada pajak yang terutang. Nah, setelah menghitung pajaknya, kita berkewajiban untuk menyetor atau membayarkan pajak. Namun terlebih dahulu perlu dibuatkan yang namanya kode billing. Sederhananya kode billing ini itu mirip dengan virtual account Kak. Jadi misalkan kita bertransaksi di online marketplace yang misalnya belanja gitu ya, atau mau top up saldo, kan biasanya ada virtual account yang buat top up-nya seperti itu ya Kak. Nah, kurang lebih kode billing ini mirip, tapi ini untuk membayar pajak. Dan data yang diperlukan seperti yang dapat dilihat di layar itu NPWP, kode jenis pajak dan kode jenis setorannya, masa pajak dan tahun pajak, serta jumlah pajak yang disetorkan. Dan untuk pembuatan kode billing dapat dilakukan langsung melalui kantor pelayanan pajak atau juga bisa secara online di aplikasi e-billing, bisa juga via telepon di Kring Pajak atau customer service atau teller bank tertentu, serta beberapa application service provider tertentu. Tapi di tengah pandemi ini, pembuatan kode billing untuk OP juga dapat dibantu melalui pelayanan online via WhatsApp kantor pajak di mana kita terdaftar seperti itu. Nah, setelah kita berhasil membuat kode billing, selanjutnya kita tinggal menyetorkan pajak dengan kode billing tersebut. Yang perlu diperhatikan, penyetoran pajak tidak dilakukan secara langsung di kantor pajak. Jadi bisa dilakukan melalui ATM, mesin EDC, mobile atau internet banking, dan juga ke loket bank atau pos terdekat. Seperti itu. Setelah kita menyetor pajak, nanti akan menerima bukti setoran pajak. Nah, itu harap disimpan juga Kak, bukti setorannya. Selanjutnya, yang terakhir nih, setelah kita dari punya NPWP, kemudian kita menghitung, kemudian kita setorkan pajaknya. Nah, selanjutnya itu kewajiban pelaporan. Pelaporan pajak ini dilakukan dengan surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Nah, surat pemberitahuan ini paling lambat disampaikan pada 31 Maret tahun pajak selanjutnya untuk orang pribadi. Jadi misalkan tahun pajak 2020 kemarin, maksimal melaporkan pajaknya adalah 31 Maret 2021. Seperti itu. Kalau untuk badan itu pada 30 April tahun selanjutnya. Nah, dengan adanya e-filing itu memudahkan kita untuk melaporkan pajak. Jika sebelumnya memang pajak ini dilaporkan secara manual, dalam artian wajib pajak harus ke kantor pajak, terus antriannya panjang sekali, kemudian form yang diisi juga harus manual ditulis seperti itu Kak. Nah, mulai beberapa tahun ke belakang, DJP sudah menggalakkan atau mencanangkan untuk pelaporan secara elektronik melalui e-filing. Nah, lapor pajak bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, selama ada jaringan internet, sehingga jadi lebih mudah, lebih efisien, dan lebih cepat juga. Seperti itu. Nah, tetapi dalam pelaporan pajak nih, biasanya seringkali ditanyakan salah satunya itu terkait EFIN ya Kak. Apa sih EFIN itu? Jadi, EFIN adalah singkatan dari Electronic Filing Identification Number, yang merupakan nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak
yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, yaitu melalui DJP online. Nah, transaksi elektronik itu diantaranya e-billing atau e-filing. Nah, bagaimana cara mengaktifasi e-filing? Jadi cara mengaktifasi e-filing itu yang pertama mendatangi KPP terdekat dengan mengajukan syarat-syaratnya itu fotokopi KTP, fotokopi NPWP, kemudian mengisi formulir yang sudah disediakan, dan nanti juga diminta untuk menyerahkan atau menunjukkan KTP asli, gitu Kak. Tapi lagi-lagi karena situasi pandemi ini dan diadakannya pelayanan secara online, aktivasi e-filing juga dapat dilakukan dengan cara menghubungi WhatsApp KPP terdaftar yang nomornya dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Syaratnya secara umum sama, hanya saja ini dalam bentuk scanan, jadi scan KTP, scan NPWP, kemudian mengisi form nanti yang dikirimkan juga sama selfie bareng KTP dan NPWP-nya gitu sebagai verifikasi. Nah, oh iya, mungkin tadi di bagian perhitungan Kak izin menambahkan juga untuk wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan sebagai karyawan atau pegawai biasanya sudah dibuatkan bukti pemotongan pajak oleh bendahara kantor. Biasanya form A1 atau form A2. Bukti potong tersebut diantaranya berisi penghasilan kita selama 1 tahun, pengurang penghasilan apabila ada, kemudian PTKP yang tadi kita bahas sedikit juga di situ sudah dimasukkan, sampai dengan yang terakhir itu jumlah atau besaran pajak yang telah dipotong oleh bendahara, oleh pemberi kerja maksudnya. Ya. Nah, sehingga ketika kita melaporkan pajak, kita tinggal memindahkan angka-angka yang ada dalam bukti potong tadi ke dalam SPT kita. Jadi jauh lebih mudah seperti itu. Baik, mungkin itu gambaran umum terkait kewajiban perpajakan mulai dari daftar sampai dengan lapor pajak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yaya. Boleh dong kita berikan tepuk tangan buat Kak Yaya? Boleh secara langsung dengan on cam atau boleh lewat stiker di Zoom-nya. Terima kasih Kak Yaya. Terima kasih. Nah, jadi berdasarkan pemaparan dari Kak Yaya tadi, kita bisa tahu ya bahwa setiap orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif memiliki kewajiban untuk daftar, hitung, setor, dan lapor. Dan semua kewajiban tersebut sudah dapat dilakukan secara online tanpa perlu datang dan mengantri di kantor pajak. Nah, kalau mau lapor SPT, kita juga perlu punya e-filing. Dan lagi-lagi, aktivasi e-filing ini bisa dilakukan secara online. Nah, kayak yang udah disampaikan oleh Kak Yaya tadi ya, bahwa salah satu kewajiban wajib pajak itu adalah lapor SPT dan akan segera jatuh tempo 31 Maret ini. Terkait gimana ya Kak cara lapornya? Aduh Kak, lupa nih tutorial pengisiannya gimana. Ya udah, yuk kita langsung simak pembahasan yang akan disampaikan oleh Kak Ayu. Kepada Kak Ayu kami persilahkan. Terima kasih Kak Winda. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang cara gimana sih kita lapor pajak dengan HP gitu, mungkin dengan laptop, kapan aja dan di mana aja. Oke, kita langsung mulai tutorial e-filing DJP online. Yang pertama, kita masuk dulu ke situs DJP online-nya tentunya. Nah, masuk ke situs DJP online. Situsnya apa ya? Kita bisa langsung cari aja di Google, kita tulis DJP online, kemudian nanti akan muncul ya seperti ini, di baris yang pertama ini ada djponline.pajak.go.id. Nah, kita langsung klik aja. Kemudian nanti akan muncul pop-up notifikasi seperti ini ya. Kita silang aja. Nah, cara registrasi akun DJP online. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua belum mempunyai akun DJP online, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kalau sudah punya, bisa langsung login aja. Nah, saya akan menjelaskan tentang registrasi akun DJP online. Bisa kita lihat di bagian bawah, laman DJP online ini ada tulisan belum registrasi. Kita pilih belum registrasi. Kemudian,
Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti kita isi NPWP kita masukkan nomor NPWP kita, kemudian kita masukkan nomor e-filing kita, seperti yang sudah Kakak Yaya jelasin sebelumnya, nomor e-filing yang kita dapatkan dari kantor pajak ya. Kemudian kita isi kode keamanan sesuai dengan gambar. Kemudian kita klik submit. Setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tulis nama kita, kemudian email kita tulis dengan alamat email yang aktif, kemudian nomor handphone kita tulis dengan nomor handphone kita yang aktif, kemudian ada kata sandi. Nah, kata sandi ini bebas apa aja, yang penting kita nggak lupa dan bisa kita ingat terus, minimal 8 karakter. Kemudian konfirmasi kata sandi, itu berupa kata sandi, kita ulang lagi. Seperti kata sandi di kolom yang di atas. Kemudian kode keamanan kita isi sesuai dengan gambar. Nah, setelah itu kita klik submit. Nah, setelah sukses, kita cek email kita yang telah kita daftarkan sebelumnya, yang kita udah tulis tadi di email. Kita buka alamat email kita. Nah, nanti di email kita itu akan ada, kita cek di kotak masuknya, nanti ada email dari DJP Online. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kita cek identitas penggunanya, apakah sudah benar. Kalau sudah benar, kita klik aktifkan akun. Nah, setelah aktif, kita klik OK. Kita kembali lagi ke laman DJP Online. Nah, setelah itu, kita sudah bisa melakukan login akun DJP Online. Nah, setelah kita klik OK, nanti akan kembali ke laman awal DJP Online, yaitu login. Nah, kita masukkan saja NPWP kita, kemudian password yang sudah kita bikin sebelumnya, kemudian kode keamanan kita tulis sesuai dengan gambar. Nah, kemudian kita klik login. Setelah kita login, biasanya akan muncul notifikasi ubah profil. Kita klik saja langsung OK. Nah, nanti akan otomatis masuk ke laman ubah profil. Kita klik saja ubah profil. Nah, setelah itu, kita akan memulai pelaporan SPT tahunan kita. Nah, bisa kita lihat di bagian atas laman DJP Online kita ada informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, kita pilih yang lapor. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada e-filing, ada e-form, kemudian ada riwayat pelaporan. Nah, riwayat pelaporan itu berupa laporan SPT tahunan kita yang sudah pernah kita laporkan sebelumnya. Nanti akan muncul di situ. Nah, seperti ini ada contohnya SPT tahunan PPA orang pribadi tahun pajak 2019 dan 2018. Berarti kita telah melaporkan SPT tahunan PPA orang pribadi kita pada tahun pajak 2019 dan 2018. Apabila kita belum pernah melakukan pelaporan SPT tahunan, maka nanti tidak akan muncul riwayat pelaporan, atau riwayat pelaporannya akan mungkin halaman kosong seperti itu ya. Kemudian karena kita ingin melaporkan SPT tahunan kita pilih e-filing. Nah, nanti di menu e-filing ini ada pilihan arsip SPT, buat SPT, draft SPT, dan bantuan. Arsip SPT ini sama dengan riwayat pelaporan tadi. Draft SPT itu kalau misalnya kita sudah pernah lapor tapi kayak gagal gitu ya, gagal, misal udah nanti di akhir gagal atau di tengah-tengah gagal gitu, tapi kita sudah pernah membuat, nanti ada di situ, jadi bisa kita edit atau kita lanjutkan gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu ya SPT-nya, kita pilih buat SPT. Yang pertama saya jelaskan adalah SPT 1770SS. Nah, 1770SS ini untuk wajib pajak sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri sipil seperti itu ya. Nah, nanti detailnya akan saya lanjutkan dulu ya ini.
Yang pertama nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kita karena sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri sipil seperti itu ya, maka bukan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kita pilih tidak. Kemudian nanti akan otomatis muncul pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, MT, atau pisah harta, PH. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, bisa langsung saja klik tidak. Kemudian nanti akan otomatis muncul pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini kalau kita pilih iya, maka akan otomatis muncul SPT 1770SS. Nah, itu yang membedakan antara SPT 1770SS dan SPT 1770S. Yang akan saya jelaskan setelah ini ya. Karena setahun kurang dari 60 juta rupiah, kita pilih ya, maka kita klik SPT 1770SS. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini, data formulir ya. Nah, kita pilih tahun pajak dulu. Karena misalnya sekarang ya, tahun 2021, maka kita bisa memilih tahun pajak yang 2020 karena kita melaporkan SPT tahunan tahun pajak sebelumnya kan. Jadi tahun pajak 2020. Kita pilih tahun pajak 2020. Kemudian status SPT ada normal dan pembetulan. Kalau untuk pertama kali kita lapor itu kita pilih normal karena kita belum pernah melaporkan sama sekali. Kalau misalnya kita sudah pernah lapor dan sudah selesai gitu ya lapornya, terus kita ingin melakukan perubahan data atau perubahan isi dari pelaporan tersebut, kita pilih pembetulan. Nah, sekarang kita coba dulu yang normal, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, bisa dibaca terlebih dahulu. Apabila rekan-rekan akan menggunakan data tersebut untuk pengisian SPT-nya, maka bisa dipilih ya, saya akan gunakan data tersebut. Apabila tidak, bisa dipilih tidak. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, di bagian awal ini ada bagian A yang pajak penghasilan. Nah, itu ada penghasilan bruto, pengurangan, dan lain-lain. Nah, itu ada penghasilan tidak kena pajak ya. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya oleh Kakak Yaya. Nah, nanti kita pilih sesuai dengan status kita. Misalnya kita belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan sama sekali, nggak punya anak, dan mungkin tidak ada orang tua untuk ditanggung, kita bisa memilih TK 0, tidak kawin, tidak ada tanggungan. Tapi kalau misalnya kita sudah menikah dan misalnya kita sudah mempunyai anak, kita bisa memilih K1 atau K2 atau K3 sesuai jumlah tanggungan yang kita miliki. Kemudian apabila kita mempunyai istri yang mempunyai pekerjaan, kita bisa memilih KI 0 atau 1 atau 2 atau 3, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nanti anggap saja kita pilih yang TK0 terlebih dahulu. Nanti angkanya akan langsung muncul otomatis oleh sistem. Kemudian untuk mengisi nomor 1 sampai dengan nomor 6, kita bisa melihat pada bukti pemotongan pajak penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kita. Apabila kita tidak memiliki bukti pemotongan PPh oleh pemberi kerja, maka kita bisa menghitung sendiri penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri. Dengan cara penghasilan yang kita dapatkan setiap bulannya kita kalikan 12, seperti itu. Nah, kita contohkan saja apabila kita mendapatkan bukti potong dari pemberi kerja. Untuk pengisian kolom yang pertama, kita merujuk pada nomor 8 di bukti pemotongan PPh kita, yaitu jumlah penghasilan bruto. Nanti di bukti potong itu kan ada angkanya, kita masukkan saja langsung ke kolom nomor 1. Kemudian, untuk nomor 2, pengurangan, bisa kita lihat langsung dari bukti potong nomor 11, jumlah pengurangan. Nah, di situ nanti ada angkanya, bisa kita masukkan langsung ke kolom nomor 2. Kemudian penghasilan tidak kena pajak
tadi otomatis ya. Kemudian penghasilan kena pajak itu otomatis juga dari sistem akan dihitung. Kemudian pajak penghasilan terutang juga otomatis sesuai dengan pajak yang terutang. Pajak yang seharusnya kita bayar. Nah, kemudian nomor 6 itu ada pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Nah, kita sebagai pegawai yang diberi penghasilan oleh pemberi kerja kita, itu biasanya sudah dipotong oleh pemberi kerja kita. Jadi kita tidak perlu membayar sendiri pajak yang seharusnya terutang. Makanya kita mengisi nomor 6 itu dengan bukti potong nomor 20, yaitu PPh pasal 21 dan 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Kita masukkan angkanya ke kolom nomor 6. Kemudian nanti akan muncul nihil. Biasanya pegawai swasta, pegawai negeri sipil itu biasanya nihil ya statusnya karena pajak yang sudah dibayarkan oleh pemberi kerja itu sesuai dengan pajak yang terutang. Tapi apabila statusnya lain, mungkin nanti munculnya kurang bayar. Nah, apabila nanti muncul kurang bayar, maka akan ada tampilan seperti ini. Status SPT Anda adalah kurang bayar. Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Nah, apabila sudah, tinggal dipilih sudah, saya sudah melakukan pembayaran. Apabila belum, ya dipilih yang bagian belum, saya akan membuat kode billing untuk melakukan pembayaran. Apabila kita memilih belum, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti yang sudah Kakak Yaya jelasin tadi, kan ada kode billing ya. Nanti kita masukkan saja kode billing yang sesuai. Kemudian nanti akan muncul pernyataan silakan membayar pajak melalui bank atau pos persepsi sebelum tanggal yang ditentukan. Kemudian, apabila sudah melakukan pembayaran, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti kita pilih saja, kita jenis pembayarannya NTPN atau pemindah bukuan. Apabila NTPN, maka kita bisa mengisi nomor NTPN-nya dari NTPN yang kita miliki. Kita masukkan saja, kemudian kita pilih simpan. Nah, kemudian apabila statusnya lebih bayar, maka nanti Anda akan dialihkan ke formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770S atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770. Jadi sebaiknya dicek dengan benar ya pengisiannya biar tidak salah statusnya nanti. Oke. Kemudian ke bagian berikutnya, bagian B. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Apabila rekan-rekan tidak memiliki penghasilan yang dikenakan final atau dikecualikan dari objek pajak, maka bisa dilewati saja, bisa dikosongi saja. Kemudian klik berikutnya. Kemudian setelah berikutnya ini ada bagian C, daftar harta dan kewajiban. Nah, di kolom nomor 11, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak itu ditulis sesuai dengan jumlah harta rekan-rekan. Misalnya, kakak-kakak sekalian punya harta berupa tempat tinggal, kendaraan, uang tunai mungkin atau tabungan gitu ya. Nanti di total semuanya dimasukkan ke dalam situ. Kemudian yang di kolom nomor 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Misalnya saudara sekalian punya utang atau ya kewajiban yang dimiliki pada akhir tahun pajak 2020, maka ditulis total keseluruhannya di kolom nomor 12. Setelah itu, lanjut berikutnya. Nah, di bagian D ada pernyataan, mohon maaf. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Kemudian klik setuju. Kemudian selanjutnya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, jenis formulir, tahun pajak, status seperti itu ya. Setelah itu kita lihat bagian kode verifikasi, ambil kode verifikasi di sini. Nah, kita klik tulisan di sini, nanti akan muncul pop-up notifikasi seperti ini, token telah dikirim ke email Anda. Klik OK.
kita cek email kita yang tadi, yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, nanti di kotak masuk akan ada pesan dari DJP Online berupa kode verifikasi. Kita salin kode verifikasinya, kemudian kita tempel di kode verifikasi di laman akun DJP Online kita. Kemudian klik kirim SPT. Nah, selesai sudah tata cara tutorial SPT 1770SS. Nah, ini apabila kalian puas, saudara rekan-rekan kakak-kakak sekalian puas dengan layanan ini, bisa klik puas. Seperti itu. Kalau bisa sih klik puas ya. Begitu. Nah, itu untuk yang SPT 1770SS. Nah, nanti di email juga akan diberikan bukti pelaporan pajaknya, bukti bahwa kakak-kakak sudah melaporkan pajak berupa bukti penerimaan elektronik. Bisa dilihat di email atau di akun DJP Online. Seperti itu. Kemudian untuk jenis SPT tahunan yang kedua, yaitu SPT 1770S. Ini nanti muncul tampilannya akan sama seperti yang sebelumnya. Kita jawab seperti yang sebelumnya. Nah, namun di pertanyaan nomor 3, penghasilan bruto yang diperoleh selama setahun itu lebih dari 60 juta. Nah, sehingga kita pilih tidak, maka akan muncul SPT 1770S. Nah, kemudian ini ada pilihan form. Bisa bentuk formulir, panduan, atau upload SPT. Sama saja, tapi saya akan menjelaskan dengan yang bentuk formulir, karena kita akan menulis secara manual angkanya. Seperti itu ya. Kemudian klik SPT 1770S dengan formulir. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, sama seperti sebelumnya. Kita pilih tahun pajak 2020, status SPT-nya nihil, normal, mohon maaf. Kemudian kita klik selanjutnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, sama seperti sebelumnya. Kita klik OK. Nah, nanti di bagian A, di halaman pertama ini, di halaman kedua ini, bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Misalnya, kakak punya penghasilan yang dikenakan final atau bersifat final, nanti bisa ditambahkan ke sini. Kita klik tambah. Nah, nanti di situ ada pilihan sumber atau jenis penghasilan, bisa kita pilih saja mana sesuai yang dengan penghasilan yang kita dapatkan. Seperti itu ya. Kemudian setelah kita pilih, nanti kita tulis DPP atau penghasilan brutonya dan PPh terutang yang sudah kita bayarkan atau dipotong atau dipungut seperti itu ya. Kemudian kita simpan. Nah, apabila tidak memiliki itu bisa langsung lanjut saja ke bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Apabila rekan-rekan sudah pernah mengisi SPT tahunan pada tahun lalu gitu ya, dan sudah mengisi harta-harta yang dimiliki, bisa melakukan klik pada harta pada SPT tahunan lalu. Nah, itu kalau misalnya hartanya masih ada sampai sekarang gitu ya, masih ada sampai tahun pajak 2020. Kalau nggak ada, bisa tambah manual saja, yang sebelumnya tidak usah. Apabila ada, bisa diklik yang harta pada SPT tahun lalu. Kemudian apabila ada tambahan, bisa klik tambah. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih kode harta ya, sesuai dengan harta yang kita miliki. Kita pilih salah satu, uang tunai, tabungan, dan lain-lain. Kemudian nama hartanya nanti akan muncul sesuai dengan kode harta. Kemudian untuk tahun perolehan, kita tulis sesuai dengan kapan kita memiliki harta tersebut. Gitu. Kemudian harga perolehan diisi dengan jumlah berapa yang kita keluarkan untuk memperoleh harta tersebut. Keterangan bisa diisi dengan misal laptop gitu ya, mungkin diisi dengan mereknya atau sebagainya seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian apabila kita memiliki harta lebih dari satu, kita langsung saja tambahkan harta yang lain ya, seperti itu. Caranya sama seperti itu. Kemudian lanjut ke daftar utang. Nah, di bagian C ada kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, ini sama seperti harta tadi ya. Jadi
kalau misalnya tahun lalu udah ngisi dan masih ada sampai sekarang gitu, bisa pilih yang utang pada SPT tahun lalu. Nah, kalau misalnya belum pernah mengisi atau ada utang baru gitu, atau utang yang lama udah nggak ada gitu ya, bisa klik tambah. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, kita pilih kode utangnya sesuai dengan 4 jenis kode utang itu ya, kita pilih salah satu. Nah, kemudian nanti ada nama pemberi pinjaman. Ini nanti nama pemberi pinjaman sesuai dengan kita pinjamnya di mana gitu. Misal kita kode utangnya dari bank gitu ya, utang bank. Nah, nanti nama pemberi pinjamannya misalnya Bank Mandiri, Bank BCA, kayak gitu ya. Kemudian alamat pemberi pinjaman ya alamat banknya. Kemudian tahun peminjaman mungkin tahun 2020, tahun berapa gitu ya, sesuai dengan kita minjamnya kapan, dan jumlahnya itu jumlah sesuai jumlah yang kita pinjam, seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu bisa lanjut ke bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini sama juga seperti kewajiban dan harta tadi, kalau misalnya sudah mengisi pada SPT tahun lalu, bisa mengklik tanggungan pada SPT tahun lalu. Bila belum, kita klik tambah. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, input data keluarga. Nah, nanti ini kita isi sesuai dengan tanggungan kita. Misal namanya siapa gitu, kita isi namanya, NIK-nya, kemudian hubungan keluarga, misalnya istri, anaknya, seperti itu ya, pekerjaannya apa gitu. Apabila belum mempunyai NIK, misalnya bayi yang baru lahir tahun 2020 gitu kan sudah menjadi tanggungan baru gitu ya, NIK-nya bisa dikosongin saja atau ditulis angka 0 gitu ya. Kemudian klik simpan. Nah, di bagian ini sudah selesai, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Klik selanjutnya. Nah, di halaman ketiga ini ada bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Tadi yang final kan sudah ya, tapi mungkin kita punya penghasilan lain, misalnya dari bunga, royalti, sewa, hibah, dan lain-lain gitu ya. Kita masukkan jumlah penghasilan kita lainnya di kolom ini. Kemudian apabila kita tidak memiliki penghasilan dari penghasilan lain, itu, nah kita lewati saja, kita kosongkan saja, langsung lanjut ke B. Nah, B ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kalau misalnya kita memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, nah contohnya itu seperti yang nomor 1 sampai nomor 5 itu ya. Nah, itu ada bantuan, ada warisan, ada beasiswa, dan lain-lain. Kalau misalnya kita memiliki penghasilan seperti itu, kita masukkan saja angkanya di kolom tersebut. Apabila tidak, kita lewati saja. Kemudian lanjut ke bukti potong. Nah, di bagian C ini ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini berupa bukti pemotongan pajak penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja ya, yang tadi sudah ditampilkan. Kita klik saja tambah. Nah, ini bisa kita lihat datanya dari bukti pemotongan PPh pasal 21 yang kita terima dari pemberi kerja. Nah, itu kan ada tulisannya di bagian atas pasal 21 ya, berarti jenis pajaknya kita pilih pasal 21. Kemudian ada NPWP pemotong atau pemungut pajak. Itu kita isi sesuai dengan NPWP pemberi kerja. Dan itu biasanya ada di bukti potong kita di bagian C, di bagian bawah sendiri itu ada tulisannya identitas pemotong. Nah, itu ada NPWP-nya, kita masukkan di kolom NPWP pemotong. Nah, kemudian nanti nama pemotong atau pemungut pajaknya otomatis muncul. Kemudian nomor bukti pemotongan atau pemungutan bisa kita lihat di bagian atas sendiri ya. Bagian bukti pemotongan pajak penghasilan kita, ada nomor 1.1, sekian, kita masukkan. Kemudian tanggal bukti pemotongan atau pemungutan bisa kita lihat di bagian bawah, ada tanggal dan tanda tangan. Nah, itu tanggalnya kita masukkan. Kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, kita merujuk pada nomor 20 di bukti pemotongan kita.
PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Kita masukkan jumlahnya di kolom yang terakhir. Kemudian kita klik simpan. Kemudian setelah itu kita pilih selanjutnya. Nah, nanti akan muncul di halaman keempat seperti ini tampilannya. Identitas. Status perkawinannya bisa dipilih apabila tidak kawin, belum menikah gitu ya. Kita pilih tidak kawin. Apabila sudah menikah, kita pilih kawin. Nah, nanti akan ada pilihan seperti ini. Status kewajiban perpajakan suami istri. Kita pilih apabila rekan-rekan sebagai suami, kepala keluarga, seperti itu ya, kita pilih kakak. Apabila hidup berpisah, pisah harta, memilih terpisah, bisa kita pilih sesuai dengan kode. Kemudian setelah itu, kita pilih lanjut ke A. Nah, di bagian A ini ada penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini angkanya bisa kita isi dari bukti potong yang kita terima dari pemberi kerja pada nomor 12, jumlah penghasilan neto. Kita masukkan angkanya di kolom nomor 1. Kemudian, di kolom nomor 2, itu apabila kita memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya yang sebelumnya sudah kita isi ya, nanti otomatis angkanya muncul di situ. Kemudian di nomor 3, penghasilan neto luar negeri, apabila kita memiliki penghasilan dari luar negeri. Kita masukkan jumlahnya saja di kolom nomor 3. Nah, nomor 4, jumlah penghasilan neto, nanti akan otomatis keluar jumlahnya. Kemudian di bagian nomor 5, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, itu kita isi apabila kita mengeluarkan zakat atau sumbangan keagamaan gitu ya. Kita masukkan jumlahnya di situ. Nah, nanti di nomor 6 itu sudah akan otomatis keluar jumlahnya. Kemudian kita lanjut ke B. Nah, di bagian B ini ada penghasilan kena pajak. Nah, tadi kan kita sudah memilih ya penghasilan tidak kena pajaknya berapa. Nah, nanti itu akan otomatis muncul angkanya berapa seperti itu. Kemudian nanti di penghasilan kena pajaknya, nanti juga akan otomatis muncul jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke C. Nah, di bagian C ini ada PPh terutang. Nah, PPh terutang di kolom nomor 9 itu akan otomatis keluar ya oleh sistem. Kemudian di bagian nomor 10 itu nanti kita isi sesuai dengan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Nah, kemudian di nomor 11 kita akan mendapatkan jumlah PPh terutang. Nah, itu otomatis dari sistem ya. Nomor 10 ini pengembalian pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Itu bisa kita tulis secara manual. Kemudian setelah itu kita lanjut ke D. Nah, di bagian kredit pajak ini ada kolom nomor 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri, itu otomatis ya keluar oleh sistem. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri juga otomatis keluar oleh sistem. Kemudian di bagian kolom nomor 14 ada PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25. Nah, itu kita isi sesuai dengan jumlah pajak yang kita bayar sendiri setiap bulannya. Jadi misal kita menyicil pajak, bayar pajak gitu ya, karena tidak dipotong gitu seperti itu. Nah, kita tulis di situ, kemudian PPh yang dibayar sendiri STP PPh pasal 25, itu apabila kita mendapatkan STP, surat tagihan pajak PPh pasal 25, nah itu hanya pokok pajaknya saja yang kita tuliskan di situ. Itu akan menjadi kredit pajak kita. Nah, nanti jumlahnya akan otomatis muncul di bagian nomor 15. Kemudian kita lanjut ke E. Nah, di bagian E ini ada PPh kurang atau lebih bayar. Nah, biasanya sih pegawai itu biasanya kalau punya satu pekerjaan aja dari satu pemberi kerja gitu ya. Nah, itu biasanya nihil. Nah, kalau nihil bisa langsung lanjut aja ke F. Tapi apabila statusnya kurang bayar gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sama seperti sebelumnya. Nanti akan muncul apabila kita pilih belum, nanti akan muncul pop-up notifikasi seperti ini. Kita klik saja tutup atau kita silang saja.
Nah, kemudian nanti akan ada pilihan buat kode billing untuk bayar kekurangan pajaknya. Kita klik buat kode billing. Nah, nanti buatnya sama seperti yang telah dijelaskan Kakak ya sebelumnya ya kode billingnya. Nah, ini sama juga seperti yang 1770SS tadi. Kemudian apabila kita sudah melakukan pembayaran, nah nanti kita pilih saja tambah untuk menambah jenis pembayaran kita, NTPN atau nomor pemindah bukuan kita gitu ya, yang sudah kita bayarkan. Kita klik tambah. Nah, ini nanti tampilannya sama seperti sebelumnya. Kita isi sesuai dengan NTPN kita, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu apabila statusnya lebih bayar, nah nanti kita akan memilih pada kolom nomor 17, permohonan PPh lebih bayar pada angka 16. Mohon kita pilih, bisa direstitusikan atau dikembalikan uangnya kepada kita gitu ya. Kemudian diperhitungkan dengan utang pajak. Misal kita punya utang pajak, jadi nanti kelebihan bayarnya akan digunakan untuk melunasi utang pajak terlebih dahulu, seperti itu ya. Kita pilih salah satu. Kemudian nanti kan itu kalau misalnya lebih bayar itu kakak-kakak harus melampirkan keterangan dan atau dokumen yang disyaratkan dalam SPT elektronik sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dokumen yang dilampirkan dapat dilihat di sini. Nah, nanti diklik di sini dokumen apa aja yang harus dilampirkan. Nanti tinggal kakak masukkan dokumennya itu, diklik pilih file, pilih dokumen yang harus dilampirkan, kemudian start upload. Nah, setelah itu bisa langsung lanjut ke F. Nah, setelah itu di bagian F ini ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Di bagian nomor 18 itu ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya sebesar dihitung berdasar. Nah, itu tinggal dipilih apabila ingin melakukan pengangsuran gitu ya, tinggal diisi aja. Nanti akan otomatis muncul angkanya seperti itu. Kemudian langsung lanjut ke pernyataan. Nah, di pernyataan ini sama seperti sebelumnya, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Kemudian klik setuju, kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini, bisa dicek kembali status SPT-nya, kemudian kode verifikasi, kita klik di sini, kemudian tampil pop-up notifikasi seperti ini, kita klik OK. Kemudian nanti kita cek email kita lihat kode verifikasi yang kita dapatkan, kemudian kita salin kode verifikasinya, dan kita tempel di kode verifikasi di laman akun DJP online kita. Kemudian kita pilih kirim SPT. Nah, sudah selesai pelaporannya. Kita bisa klik puas untuk respon rekan-rekan terhadap layanan ini, seperti itu. Nah, nanti bukti pelaporannya juga akan dikirimkan ke email. Atau bisa dilihat di akun DJP online rekan-rekan sekalian ya, gitu. Cukup mudah ya. Ya, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Kita kembalikan ke moderator. Kakak Winda. Terima kasih banyak untuk Kak Ayu. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Kak Ayu. Boleh secara langsung atau dengan stiker di Zoom-nya. Terima kasih ya Kak Ayu. Nah, sekarang kita jadi tahu nih dari tutorial yang dikasih tahu sama Kak Ayu ya, kita jadi diingatkan lagi bagaimana tahapan-tahapan pengisian e-filing itu sendiri. Nah, untuk kita pegawai swasta atau aparatur negara, kita melaporkan SPT tahunan di 177S apabila penghasilan di atas 60 juta dalam setahun atau 1770SS jika penghasilan kurang dari 60 juta dalam setahun. Nah, apabila rekan-rekan telah memiliki akun DJP online, bisa langsung login dan lapor SPT tahunannya secara e-filing mengikuti tutorial yang tadi sudah kita dengarkan bersama ya. Nah, ini nih saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh banyak peserta webinar hari ini, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat.
Tapi kami akan memberikan kesempatan bagi peserta webinar, teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung mungkin boleh raise your hand dan buka mic-nya untuk langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Ya, dipersilahkan kepada Kak Nabila. Gimana sih? Halo, perkenalkan nama saya Nabila. Saya mau tanya terkait dengan pajak buat pemilik usaha. Itu kan kadang ada bulan-bulan tertentu yang nggak ada penghasilannya. Nah, apakah pada bulan-bulan tertentu itu perlu membayar pajak atau hanya melaporkan saja? Dan lalu apabila laporan yang dikirimkan itu salah, apa yang harus dilakukan? Dan apakah ada sanksi terkait dengan kesalahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak Nabila atas pertanyaannya. Nah, kurang lebih pertanyaan Kak Nabila seperti ini. Kalau usahawan di bulan-bulan tertentu tidak memiliki penghasilan, gimana bayarnya gitu ya Kak? Dan kalau misalnya laporan yang sudah disampaikan itu salah, gimana ya Kak? Gitu. Apakah ada sanksinya? Baik, kepada narasumber kami persilahkan kakak-kakak. Baik, terima kasih Kak Nabila atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi mungkin untuk terkait usahawan ini nanti dikenakan PP 23 2018 ya Kak, yang 0,5% per bulan dari omset usahanya per bulan. Nah, apabila di bulan-bulan tersebut tidak ada penghasilan, belum ada penghasilan, maka tidak diwajibkan untuk menyetor pajak karena itu memang berdasarkan omset per bulannya gitu. Tapi untuk pelaporan per tahunnya itu tetap harus dilaksanakan. Nanti juga ada data di sistem DJP-nya, nanti ada di SIDJP namanya, di sistem itu ada track record pembayarannya apa aja gitu. Tapi ketika melaporkan nanti di SPT, SPT-nya 1770 ya Kak, kebetulan tadi belum ada tutorialnya juga, tapi insya Allah ada panduannya kalau di DJP online. Nah, jadi nanti ketika pelaporan melalui 1770 itu, formulir itu juga dilampirkan atau di input penghasilannya berapa aja per bulan, kemudian pajak yang sudah disetor berapa saja. Nah, tadi untuk selanjutnya, bagaimana kalau misalnya ada salah input gitu ya. Nah, itu bisa langsung dilakukan submit lagi pelaporannya, bisa dilakukan sebelum ada pemeriksaan dari kantor pajak. Jadi insya Allah aman Kak. Tadi kan kalau dari tutorial itu kurang lebih ada ini ya, status SPT-nya itu yang 0, 1, 2 gitu. Kan kalau misalnya pertama kali lapor itu statusnya masih 0. Nanti langsung lapor lagi aja, terus statusnya dibikin 1. Gitu. Kalau memang ada lagi pembetulan, dibikin 2 seperti itu Kak. Nanti yang dilihat yang terakhir. Semoga menjawab Kak. Kak Ayu, apakah ada tambahan? Atau udah cukup? Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yaya dan terima kasih juga. Terima kasih Kak Yaya dan terima kasih juga untuk Kak Nabila yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi untuk usahawan yang memiliki usaha, orang pribadi yang memiliki usaha, SPT yang dilaporkan adalah jadi 1770 dan ada pajak yang disetorkan sebesar 0,5% dari omsetnya per bulan. Apabila tidak ada omset per bulan, tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran. Terus kalau salah gimana Kak? Dipersilahkan untuk melakukan pembetulan dengan memilih status 1 di SPT-nya. Baik, kita akan masuk ke kolom chat. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Kita akan membacakan pertanyaan dari Kak Hartoko Fadilah. Pertanyaannya seperti ini Kak. Kak izin bertanya, kalau ada orang sudah terdaftar jadi wajib pajak sejak awal 2020, tapi orang tersebut sampai saat ini belum memiliki pekerjaan. Perlakuan pelaporan perpajakannya bagaimana ya Kak? Kalau harus lapor, pakai form apa? Dan terima kasih sebelumnya. Kami persilahkan kepada narasumber kami. Baik, terima kasih Kak Hartoko Fadila atas pertanyaannya. Jadi saya mohon izin menjawab lagi. Untuk pendaftaran WP tadi sejak tahun 2020, saya baru dapat info juga dari teman yang di kantor, kalau pendaftaran via e-registration itu sekarang di akhir
step pendaftarannya itu ada pilihan untuk mau melakukan kewajiban perpajakan sekarang atau belum gitu. Kalau belum berarti nanti statusnya NE atau non efektif, Kak. Nah, jadi misalkan ketika kakak daftar tadi udah ada pilihan tersebut, terus kakak milihnya non efektif dulu, berarti tidak wajib menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk melapor pajak juga belum wajib. Jadi baru ada nomor NPWP-nya aja, cuman belum efektif gitu. Nanti kalau misalnya pas kakak daftar kemarin itu nggak ada pilihan tersebut, maka kemungkinan besar itu statusnya aktif. Dan ketika sudah punya NPWP dan statusnya aktif, maka kewajiban perpajakannya juga aktif ya Kak. Jadi udah harus melapor pajak. Kalau memang belum ada penghasilan di tahun tersebut, bisa menggunakan 170 SS untuk penghasilan di bawah 60 juta. Nanti kan nihil ya Kak hasilnya karena tidak ada pajak terutang. Kemudian akan ada arahan untuk membuat permohonan NE Kak. Jadi nomornya itu dinonefektifkan dulu sampai nanti misalkan sudah ada penghasilan, nanti bisa langsung melaporkan pajaknya saja. Untuk permohonan NE-nya bisa ditanyakan lebih lanjut ke kantor pajak yang kontaknya bisa dilihat di website resmi DJP ya Kak ya. Mungkin itu Kak Indah. Kak Ayu ada tambahan? Terima kasih Kak Yaya untuk jawabannya dan terima kasih kepada Kak Hartoko untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ketika kita daftar NPWP secara online dari IREK, kalau misalnya kemarin kita pilih belum berpenghasilan, statusnya akan NE ya Kak, dan belum wajib lapor SPT tahunannya. Tapi ketika kemarin kita IREK dan statusnya sudah aktif, artinya ada kewajiban pelaporan SPT yang harus diselesaikan dengan pelaporan SPT tahunan jenis 770 SS. Mohon maaf 1770 SS. Baik, ada pertanyaan yang ketiga ini Kakak dari Sahmen Bancin. Pertanyaannya seperti ini Kak. Selamat pagi Kakak dan Abang, saya ingin bertanya, setahu saya pajak juga dikenakan bagi perusahaan tertentu. Apakah mereka juga dapat menggunakan e-filing? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu Kakak, boleh dipersilahkan kepada kakak narasumber kami. Iya, saya izin menjawab ya Kak Winda. Jadi mohon maaf sebelumnya, kan ini kita jelasin hanya untuk orang pribadi gitu ya, tapi saya mungkin bisa sedikit memberitahu, menjelaskan sedikit tentang pajak yang dikenakan bagi perusahaan. Iya ada, memang ada, tapi nanti kita pakainya e-form. Tadi kan di tampilan yang tadi DJP online itu kan ada pilihan e-filing, e-form gitu ya. Nah, nanti itu pilih e-form, nanti nama formnya itu SPT 1771. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk panduannya bisa dilihat di DJP online itu juga ada panduannya. Nah, itu di e-form itu biasanya kita upload gitu, modelnya bukan ditulis seperti tadi e-filing gitu ya. Nah, itu bisa tata caranya dan aplikasinya gitu nanti bisa ke kantor pajak gitu. Terima kasih Kak Winda. Terima kasih untuk Sahmen dan untuk Kak Ayu atas jawabannya Kak. Jadi untuk perusahaan tetap bisa melaporkan SPT dengan jenis SPT tahunan 1771 dengan e-form ya Kak ya. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah cukup Kak. Ada 3 pertanyaan tadi yang masuk. Nah, kita akan sampai nih di penghujung webinar kita pada hari ini. Mengingat karena keterbatasan waktu kita dan mungkin juga sudah memasuki jam makan siang, maka kami akan menyampaikan kesimpulan atas materi kita hari ini. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melaporkan SPT tahunan yang dapat dilakukan secara e-filing dari mana saja dan kapan saja melalui laman djponline.pajak.go.id. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau pegawai swasta, dapat menyampaikan SPT tahunannya jenis 1770S dan 1770SS secara e-filing dengan mengisi data-data yang sesuai dengan kondisi perpajakan yang biasanya sudah tersaji pada bukti potong yang diberikan oleh kantor tempat teman-teman semuanya bekerja.
Saat ini tiba kita di penghujung webinar kita, di penghujung acara kita. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Yaya dan Kak Ayu atas kesediaan waktunya Kakak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada peserta webinar yang hari ini sudah hadir. Terima kasih banyak. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki NPWP, bagi teman-teman yang sudah memiliki NPWP, ayo segera laporkan SPT tahunanmu. Dan bagi teman-teman yang belum ber-NPWP, jangan lupa untuk mengingatkan orang tuanya, kakak abangnya, agar segera melaporkan SPT tahunan secara e-filing paling lama 31 Maret 2021 ya. Anti ribet, lapor pajak dengan e-filing. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Kami kembalikan kepada MC. Baik, kembali kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Ayu dan Kakak Ani selaku moderator dan narasumber kita yang telah berkenan hadir dalam webinar kali ini, serta Kakak Winda selaku moderator yang telah memandu jalannya diskusi ini. Untuk mengabadikan momen pada webinar kali ini, kita akan mengambil foto bersama dengan narasumber, moderator, dan peserta webinar. Untuk itu, kepada segenap peserta yang belum mengaktifkan kamera, dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman operator, agar bersiap-siap untuk mengambil gambar. Aba-aba akan diberikan oleh saya. Kita akan berfoto dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi, kepada teman-teman operator untuk bersiap, kita akan berfoto dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator yang memiliki agenda lain. Kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Selanjutnya, kami akan memberikan link evaluasi mengenai webinar kita hari ini. Untuk itu, peserta dimohon untuk mengisi link evaluasi yang akan dibagikan oleh panitia melalui chat Zoom ataupun grup WA. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Menutup acara kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Memasuki acara penutupan, di sini saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti webinar ini hingga selesai. Dan saya juga mewakili teman-teman panitia meminta maaf apabila terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam webinar kali ini. Akhir kata, saya, Nyoman Dian Kristanti Widasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan selamat siang.